Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah, pagi hari ini inspirasi dari Istana Anak Yatim ingin menyampaikan tema bersabarlah, badai pasti berlalu. Masya Allah. Para pemirsa sekalian, setiap orang pasti mengalami bahwa kita berdoa sudah sekencang-kencangnya, berdoa sudah, tetapi mengapa belum terkabulkan? Ada juga yang berdoa sebentar sudah terkabulkan. Namun demikian kita tidak boleh menyerah atau tidak boleh putus asa. Tugas manusia itu hanya berdoa. Allah yang menentukan atau memberikan. Kita meminta, Allah yang memberi. Jangan bosan-bosan berdoa, jangan bosan-bosan meminta. Karena Allah kalau belum memberikan hajatnya terkabul, pasti belum. Tetapi ngetes, kadang-kadang kita dites. Apa cuma berdoa setelah itu nggak mau berdoa lagi karena belum dapat. Oleh karena itu kita dites apakah kita ini istiqomah untuk berdoa. Dikabulkan tidak dikabulkan, kita tetap harus berdoa. Para pemirsa sekalian, dunia ini hanya ada dua. Ada siang, ada malam. Ada gelap, ada terang. Ada susah, ada sedih, ada suka. Itu memang semua orang pasti ngalami. Kalau sedih ya kita susah. Kita tetap berdoa kepada Allah supaya diberi kebahagiaan. Jangan putus asa. Oleh karena itu bersabar itu adalah kunci untuk membuka ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Tentu tidak hanya bersabar dan berdoa dan bersyukur. Bersabar dulu. Doa tetap jalan terus. Memang tugas kita ini sebagai manusia, tugasnya hanya meminta, Tuhan yang memberi. Tapi jangan sampai kita putus asa. Makanya harus bersabar. Kayak apa susah memang kita harus sabar. Dan dunia itu pasti orang alami siang, ngalami malam, ngalami susah, ngalami suka, ngalami gelap, ngalami terang. Dan yang namanya hidup di dunia itu penuh dengan masalah. Kalau nggak punya masalah ya sudah. Ada yang nggak punya masalah, memang ada. Orang gila. Dia ngaku jadi presiden, ngaku jadi orang kaya, ngaku apa, memiliki kekayaan luar biasa, terserah orang namanya orang gila. Atau orang yang sudah meninggal, itu sudah nggak ada masalah. Tapi kalau yang namanya manusia normal hidup, pasti punya masalah. Ayo kita buktikan kalau ada masalah. Bangun tidur aja kita masalah. Iya, mau sholat dulu, mau mandi dulu, mau ke belakang dulu, sudah masalah itu. Sekarang udah mandi, udah dandan, udah rapi. Di kantong ada duitnya masalah, nggak ada duitnya juga masalah. Masalah. Kalau nggak ada kita mau belanja apa, mau beli apa, mau apa ini duit. Kalau nggak punya, waduh nggak ada duit. Kan masalah juga. Sekarang tinggal bagaimana kita menghadapi masalah itu. Jangan didramatisir. Intinya masalah jangan didramatisir. Kadang-kadang masalah kecil dibesar-besar. Masalahnya kita ikhtiar dan berdoa dan bersabar tadi untuk mengatasi masalah itu. Kuncinya satu, sabar, doa, ikhtiar. Tambah lagi lebih kencang lagi sedekah. Udah. Balik ke situ lagi. Memang itu kuncinya. Iya, jadi hidup di dunia ini memang penuh masalah, nggak ada. Punya anak bermasalah, nggak punya anak masalah. Ada banyak yang punya anak masalah. Anaknya narkoba, sudah nggak sopan sama orang tua, tidak menghargai orang tua.
Yang nggak punya anak juga masalah, nggak diberi anak. Tapi saya kemarin ketemu kebetulan ada orang yang cerita, saya itu nggak punya anak, gimana ya Pak? Ada cerita bapak yang dibawa nanti pulang ke akhirat itu tidak perkara. Salah satunya anak yang soleh. Ya kalau yang nggak punya anak bagaimana? Gampang. Santunin anak yatim aja. Itu anak yatim bukan nyantuni aja, kita didik menjadi anak soleh. Nanti mendakwakan kita itu sama. Itu sama dengan anak sendiri. Anak sendiri banyak yang nggak doain orang tua, banyak yang ngaco, ya kan? Banyak anak sendiri yang kurang atau tidak dididik atau dia memang karakternya kurang baik, narkoba, bikin susah orang tua, orang doain orang tua. Ya, oleh karena itu nggak usah. Kalau memang anak sendiri nggak bisa dididik, santunin anak yatim, didik anak yatim. Nanti gantinya anaknya nggak mau ngedoain, anak yatim yang ngedoain. Syukur-syukur dua-duanya. Anak kita sendiri anak soleh mendoakan, ditambah anak yatim mendoakan, double kan? Itu. Jadi masalah itu tidak usah dirisaukan. Kita hadapi dengan sabar, tawakal, jangan mengeluh. Kalau mengeluh itu jauh dari rezeki. Kita harus bersyukur dan berdoa. Kalau bersyukur, rezeki mendekat. Kali kalau orang yang mengeluh, rezekinya yang jauh. Atau ibaratnya kalau bersyukur itu orang kaya, mengeluh itu orang miskin. Itu aja. Karena dia rezekinya nggak mau mendekat. Menjauh kalau orang mengeluh. Oleh karena itu, pada siang hari ini kebetulan ada Pak Ustadz Surya. Ini tadi saya cerita soal kenyataan dan memang keadaan dunia itu seperti itu. Mungkin ayat-ayatnya ada. Nanti dikupas sama Pak Ustadz, silakan mengenai tadi bagaimana mengatasi masalah, bagaimana kalau hajat kita nggak terkabul. Ya, jangan putus asa, jangan mengeluh. Belum aja. Jangan terus doa terus. Tugas kita cuma berdoa. Kita ternyata yang ngasih Tuhan. Jangan kita yang ngatur. Kita harus ini harus jadi gini, yang ngatur Tuhan. Tapi kita berdoa. Luar biasa. Barangkali itu Pak Ustadz tolong ini sampaikan mungkin ini ada ayat-ayat bersabar. Bagaimana? Masalah itu bagaimana kalau hajat kita belum terkabul itu harus bagaimana? Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi dari Istana Anak Yatim. Masya Allah, hari ini luar biasa. Hari demi hari ulasan yang dibahas oleh Istana Anak Yatim, khususnya oleh Ayahanda Bapak Haji Surati ini luar biasa. Banyak hikmah, banyak ilmu, banyak pelajaran yang bisa kita petik dan kita dapati di Istana Anak Yatim ini. Apalagi hari ini, Masya Allah, bersabarlah. Badai pasti berlalu. Wah, luar biasa. Di dalam kehidupan pasti tentunya semua manusia tadi akan terus dapat masalah, baik di dalam ekonomi, ya, rumah tangga, apapun bentuknya, pekerjaan dan lain sebagainya. Bertetangga bahkan, Masya Allah, kita tidak bisa hidup tanpa masalah. Namun bagaimana masalah itu disikapi tergantung pada manusia. Iya. Masalah ini tergantung siapa yang menyikapi masalah tersebut. Padahal kita hanya disuruh sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bisabri wassalah. Memohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kita tugas kita sholat, sabar, masalah Allah yang akan diselesaikan. Masya Allah, luar biasa. Yang kedua, berapa kali ketika kita berdoa kepada Allah sampai saat ini kita merasa doa kita kok belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat tadi sudah bahas, padahal sudah cukup. Saya hanya menambahkan saja bahwa barangkali karena Allah Subhanahu wa taala punya rencana baik ya bagi kita belum tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi boleh jadi doa-doa kita yang pertama adalah disimpan oleh Allah untuk tabungan akhirat kita. Karena tidak ada doa, tidak ada ibadah yang tidak ada balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berdoa tapi belum dikabulkan di dunia, boleh jadi doa itu disimpan untuk amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, boleh jadi itu untuk menjadikan penghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ta'ala. Ya. Jadi tidak ada yang rugi dalam berdoa walaupun doa itu tidak atau belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita perlu yakin bahwa inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti akan datang kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Tuhan bersamamu. Tuhan bersama kita. Masya Allah, luar biasa. Makanya hari ini yang perlu kita jalani adalah tentu teruslah kita berdoa kepada Allah. Jangan sampai kita pesimis atau putus asa. Jangan kita jauhi rahmat Allah. Yang kedua, dengan kita banyak berdoa, insya Allah kita berarti sudah menanam satu benih yang kelak akan kita tuai apa yang menjadi tanaman kita. Berdoa, bercocok tanam, menanam benih, itu banyak yang tidak panen, apalagi tidak. Yang menanam saja belum tentu panen, apalagi tidak menanam. Maka terus tanam, insya Allah ada salah satu tanaman kita yang akan kelak tumbuh menjadi buah yang insya Allah bisa kita petik daripada hasil tanaman kita. Lantas saya tambahkan lagi, mudah-mudahan dengan kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita manusia hanya punya rencana dan Allah yang menentukan. Sekali lagi tidak ada yang bisa merubah daripada keadaan manusia kecuali ikhtiar dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Allah dengan mudah mengganti siang menjadi malam. Allah dengan mudah mengganti malam menjadi siang. Allah dengan mudah menciptakan dunia dengan isinya. Maka sangat mudah bagi Allah untuk menyelesaikan masalah kita. Pemirsa yang menyaksikan siaran langsung tayangan ini, mari dengan kita terus istiqomah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam menabur, menuai kebaikan, dan istiqomah dalam sedekah. Insya Allah badai pasti berlalu. Ya, ini luar biasa yang disampaikan Pak Ustadz Surya ini, mempertebal supaya kita lebih yakin. Amin ya Rabbal bahwa alamin. apapun kalau Tuhan menghendaki tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Dan itu juga tidak serta-merta bentuk Tuhan tidak mungkin, terus mesti kita harus berupaya juga, jangan diam aja. Tuhan pasti membantu, ya jangan begitu. Tetap seperti kemarin yang sudah kita bahas kemarin tentang apa kemarin, sukses bisa dibeli. Nah ini doa kita supaya sukses ya harus dibeli. Belinya pakai doa. Doanya bukan doa sembarang doa. Kemudian dibeli juga dengan ikhtiar ya. Biar maksimal. Iya. Yang ketiga bersyukur kan, Bersyukur kepada Allah. bersyukur kan mari. Iya, jadi doa, sedekah, ikhtiar dan sedekah. Sedekah itu jangan cuma udah pasti sesuatu pasti mungkin, oleh Allah tidak ada yang tidak mungkin. Tapi jangan diam aja, harus menggunakan dibeli tadi, dibeli dengan susah payah. Termasuk doa yang susah payah itu, orang sedang tidur nyenyak kita berdoa. Masya Allah. Itu jarang. Kalau kita mau menjadi orang di atas orang rata-rata, ya kita harus berbuat jangan rata-rata. Orang tidur sore bangun siang, ya itu kan orang rata-rata. Kalau mau menonjol ya harus beda. Doanya beda, waktunya beda. Waktunya orang tidur nyenyak, ngorok, ini berdoa, pasti beda. Atau kita bedanya doanya kusuk. Benar-benar kita seolah berbicara langsung pada Allah. Jangan asal mulutnya doang, tapi hatinya kemana-mana, pikirannya kemana-mana. Artinya tidak khusyuk. Itu juga memang banyak godaan kalau untuk khusyuk itu. Kalau perlu ya, menurut saya TV mati, semua mati. Insya Allah kita bahas ya. Masalah kita khusyuk nanti ya. Lain kali. Ayah nanti Masya Allah kita perlu ilmu itu dari ayah. Jadi saya kira
Demikian mudah-mudahan apa yang kita sampaikan atau inspirasi dari istana ini bermanfaat. Amin ya rabbal Dan alamin. kita ini nanti juga akan ditayang di YouTube. Kemudian nanti kita mungkin sering, minimal seminggu sekali, minimal. Tergantung kita. Kalau bisa tiap hari ya tiap hari. Tapi kalau ada waktu ya mungkin minimal seminggu sekali. Ya, mudah-mudahan apa yang kita inspirasi dari istana ini akan berganti-ganti. Ya nanti kalau mungkin udah sampai 100 judul ya mungkin balik lagi udah lupa orang mengingatkan kembali. Saya kira mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, kita akan membangun istana anak yatim, kemudian kita cita-cita sih bisa menampung 1000 anak yatim. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi nanti kita semua serahkan pada Allah, berapapun Allah memberi itu yang terbaik. Kata Pak Ustaz tadi juga belum tentu yang keinginan kita itu mesti yang terbaik. Allah punya rencana lain. Mungkin itu nggak cocok buat kita, diberi yang lain. Ya itu kita harus terima, kita syukuri apapun. Cuman saya sudah punya bayangan minimal sih mudah-mudahan 200 orang. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi kalau Tuhan mengendaki tidak ada yang nggak mungkin tadi kan? Tidak ada yang nggak mungkin. Saya kira demikian. Kalau ingin mengetahui lebih dalam tentang istana yatim, silahkan ketik di YouTube Istana Anak Yatim. IG-nya Instagram. IG-nya Istana Anak Yatim, hanya Istana Anak Yatim saja. IG-nya Istana Yatim. Facebooknya. Kalau Facebooknya Istana Anak Yatim. Nanti di situ Bapak bisa lihat perkembangan pembangunannya, bisa lihat bahkan lau alamannya di mana, bagaimana kalau mau berpartisipasi. Silakan mau menengok ke sini, nggak boleh, kita bukan ngomong kosong, bukan hanya wacana. Dan memang ini sudah terbukti, silakan lihat sendiri. Kita bukan wacana, bukan angan-angan. Ini memang cita-cita kita bersama yang langsung kita mainkan di action misalnya langsung, tidak menunggu nanti apa, tunggu apa. Ada yang nyumbang, nggak ada nyumbang, jalan terus. Bismillah. Saya kira itu mudah-mudahan apa yang kita cita-cita tercapai. Kalau didukung doa Pak, supaya para pemirsa juga mendapat syafaatnya. Silakan doa tutup. Pemirsa yang menyaksikan tayangan ini sekali lagi tolong like, subscribe dan share channel YouTube kami Istana Anak Yatim Cikeas. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berdonasi, yang ingin menginfakkan sebagian rezekinya untuk pembangunan asrama anak yatim, Ibu Bapak bisa transfer ke rekening. Ada di deskripsi. Akhirnya alhamdulillah bahasan hari ini sekali lagi tema hari ini bersabarlah badai pas berlalu. Mari kita bersama Tuhan bersamamu dan mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya, Amin. yang sempit Allah lapangkan kesempitannya, Amin. dan apapun yang menjadi usaha kita Allah berikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Al-hadiyah wa likulli niyatin shalih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita habis ini kita